lihat pemandangannya bagus ya guys. Gempa, guys, gempa guys. Mbak gempa, mbak gempa, mbak gempa, mbak gempa, mbak udah batik pakan ya mbak. Mbak gempa, mbak gempa. Gempa yang terjadi di Banten kemarin berkekuatan 6,7 skala Richter di Pandeglang, Banten. Gempa yang tidak berpotensi tsunami ini terpantau terjadi di titik koordinat lintang 7.01 LS, bujur 105.26 BT, serta kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Gempa ini tidak hanya terasa di Banten, namun juga Jakarta dan juga sekitarnya. Berdasarkan data lokasi gempa bumi, kedalaman dan juga data mekanisme sumber dari BMKG, kejadian gempa ini disebabkan oleh aktivitas penunjaman lempeng, di mana lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Sumber gempa bumi ini disebut sebagai gempa bumi Ikraslet. Mekanismenya berupa sesar naik berarah barat laut timur tenggara. Di sini saya sudah bersama dengan para narasumber yang nantinya akan membahas dan juga mendiskusikan masalah gempa Banten ini lebih lanjut. Baik, saya sudah bersama dengan para narasumber, ada Ibu Salma, Ibu Alfia, dan juga Ibu Okta. Mitigasi bencana gempa yang dapat dilakukan yaitu dengan bersembunyi di bawah meja atau keluar di ruangan yang terbuka. Untuk lebih selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Salma. Selamat sore Ibu Salma. Ya, selamat sore Ibu Yusnika, terima kasih. Ya, betul ya yang dikatakan dari Ibu Yusnika tadi mengenai mitigasi bencana, itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Itu seperti yang sudah kita beberapa kali sosialisasikan kepada masyarakat, itu ada kayak mencari tempat perlindungan yang aman ketika gempa, terus menghindari bangunan yang mudah roboh seperti mungkin tiang, pohon, dan sebagainya. Dan untuk di mitigasi gempa Banten kemarin sendiri, ini dari tim tanggap darurat Badan Geologi ini melakukan koordinasi dan juga diskusi tentang mitigasi bencana gempa bumi dengan Dinas ESDM Provinsi Banten. Ya, di sini kita juga melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai mengurangi keresahan atau kepanikan masyarakat ya ketika terjadi gempa sendiri. Nah, serta kita juga memberikan saran dalam membangun rumah pada kawasan rawan gempa ya seperti itu. Nah, di waktu terjadi gempa kemarin kita juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti arahan serta informasi dari petugas BNBP, BPBD setempat ya agar tidak terpancing isu-isu, karena ketika gempa tuh banyak sekali masyarakat yang mungkin masih kurang kurang informasi dalam mengenai gempa ini, jadi kayak mungkin banyak hoax yang harus begini ya, jadi itu. Baik Bu Salma, bagaimana penanganan terhadap bangunan yang sudah ada? Ya, baik, menurut Menko PMK itu Muhadjir Effendi, pemerintah ini akan melakukan rekonstruksi terhadap bangunan yang terdampak gempa. Jadi sebenarnya bukan hanya gempa dari Banten saja kemarin, tapi beberapa dampak dari gempa yang sudah ada memang dilakukan rekonstruksi terhadap bangunan sendiri. Nah, tapi dari pemerintah daerah sendiri ini kemungkinan kita akan melakukan relokasi beberapa kepala keluarga atau warga setempat yang memang terkena dampak dari gempa sendiri ini ke tempat yang lebih aman. Lalu salah satu yang menjadi prioritas perbaikannya sendiri itu dari Satgas Kesehatan, terus ibadah, terus juga sekolah juga, karena itu kan memang fasilitas masyarakat yang penting ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ancaman sesungguhnya itu sebenarnya bukan dari gempa bumi sendiri, tapi dari struktur bangunan yang tidak kuat karena guncangan gempa sendiri sebenarnya. Selanjutnya kita sudah bersama dengan Ibu Alfia dan juga Ibu Okta. Selamat sore. Sore Bu. Oke. Menurut data yang kami terima dari Kepala Pusat Data BNPB itu kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa Banten itu terdapat 3.078 rumah rusak dan juga ada 51 unit gedung sekolah rusak, 17 fasilitas kesehatan rusak, 8 kantor pemerintahan rusak,
3 tempat usaha rusak, dan juga 21 tempat ibadah yang rusak. Kira-kira kenapa ya Ibu Alfia kerusakannya sampai seperti ini? Melihat dari posisi wilayah Kota Banten berdasarkan rencana jangka panjang wilayah Banten tahun 2005 sampai 2025, wilayah pesisir selatan Kabupaten Pandeglang hingga Kabupaten Lebak berada pada lahan dengan kemiringan 0 hingga 15%, ya, dan yang hal tersebut mengakibatkan wilayah tersebut menjadi rawan gempa. Nah, selain itu, gempa kemarin dipicu oleh keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang masih aktif, serta kedudukan Provinsi Banten terhadap daerah lemah khususnya di bagian selatan Jawa. Nah, berdasarkan data-data yang sudah disebutkan Ibu Yusnita tadi, banyaknya kerusakan-kerusakan itu disebabkan karena faktor jarak yang dekat dengan posisi titik pusat gempa, dan juga banyak bangunan-bangunan dan konstruksi yang belum memenuhi standar konstruksi dan belum menggunakan struktur tahan gempa seperti itu. Filosofi bangunan tahan gempa sendiri itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada pada saat terjadi gempa kecil tidak boleh terjadi kerusakan apapun pada bangunan. Kemudian yang kedua ada pada saat gempa berkekuatan menengah, bagian strukturnya tidak boleh rusak, dan untuk bagian non strukturnya boleh terjadi kerusakan. Kemudian yang ketiga pada saat terjadi gempa besar, untuk bagian struktur boleh terjadi kerusakan tetapi tidak boleh terjadi keruntuhan sehingga tidak menyebabkan korban jiwa seperti itu. Ketika ingin merencanakan bangunan rumah tinggal sederhana, seorang perencana harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengetahui tujuan bangunan yang akan didirikan. Untuk apa bangunan tersebut, misalnya untuk rumah tinggal, kantor, atau fasilitas umum. Yang kedua itu melihat letak lahan tempat bangunan tersebut, apakah pada lereng atau pada pesisir pantai dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga mengetahui syarat-syarat bangunan dari instansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir situasi terhadap keadaan sekitar bangunan. Terus ada pula yang perlu diperhatikan yaitu mungkin kualitas bahan yang kita pakai ketika ingin mendirikan bangunan seperti semen, pasir, kerikil itu harus sesuai dengan standar yang ada seperti itu agar menghasilkan bangunan yang sesuai dengan standar SNI seperti itu. Untuk pelaksanaan pembangunannya itu seperti apa ya Bu Alfia? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Ya, untuk pelaksanaan pembangunannya, untuk kekuatan dan kekakuan struktur yang ada itu harus menjadi kesatuan utuh sehingga setiap detail sambungan dipasang dengan benar. Kemudian semaksimal mungkin diupayakan menggunakan bahan yang ringan dan bersifat daktil atau ulet agar bangunan yang dihasilkan tidak terlalu berat, namun tidak juga terlalu langsing. Pada tahapan konstruksi atau pelaksanaan, kita harus memperhatikan cara pengadukan, penuangan, pemadatan beton dilakukan sesuai dengan aturan. Pencampuran beton tidak boleh menggunakan terlalu banyak air. Pada saat pengecoran kolom, tinggi jatuh pengecoran tidak boleh lebih dari 1 meter. Pemadatan dilakukan dengan menggunakan potongan baja tulangan yang ditumpulkan atau dengan vibrator. Dan hal tersebut harus diperhatikan ketika pelaksanaan bangunan yang akan kita bangun. Selanjutnya setelah bangunan tersebut berdiri, perawatan seperti apa yang harus dilakukan ya? Ketika bangunan tersebut sudah berdiri, kita memiliki tata cara dan metode untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan tersebut. Aktivitas itu ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan, kemudian kita melakukan pengujian untuk bangunan tersebut, kemudian kita akan menentukan pemeliharaan dan perawatan bangunan tersebut. Untuk perawatan dan pemeliharaan untuk bangunan sendiri, kita memiliki 3 komponen yang harus diperhatikan ketika pemeliharaan dan perawatan gedung. Terdapat 3 komponen utama dalam gedung yang kita lakukan pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama untuk struktur bangunan sendiri, yang pertama adalah fondasi, pemeliharaan fondasi, karena fondasi adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam konstruksi sendiri ya. Kemudian untuk pemeliharaan beton, pemeliharaan baja, kemudian pemeliharaan dinding batu merah ataupun batu konblok. Yang kedua ada komponen mekanikal bangunan gedung seperti pemeliharaan air kotor dan air bersih. Kemudian untuk komponen luar bangunan sendiri ada pemeliharaan tangki septic tank, floor drainase, atap dan display.